Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam berbagi cerita. Disclaimer kawan-kawan, ini merupakan salah satu program di kantor Kementerian Agama, untuk khusus di kantor urusan agama. Dalam program ini tentunya kita tidak membicarakan atau menggibah ya, tetapi kita mengambil ibrah atau pelajaran dari setiap terjadi sesuatu sehingga kita tidak menjadi korban dari permasalahan masalah ini. Nah, tujuannya adalah tadi mengambil ibroh itu sendiri. Nah, kawan-kawan, problematika berumah tangga itu tentunya sangat banyak, terutama dalam konteks era saat ini ya, di mana gempuran dari pinjol, gempuran terhadap media sosial dan sebagainya menjadi cikal bakal terjadinya problematika dalam rumah tangga. Maka dalam rumah tangga itu kalau saya harus mengatakan harus punya art, seni dalam rumah tangga. Sehingga manajemen konflik itu dapat kita minimalisir seminimal mungkin. Nah, dalam episode ini saya ingin menggambarkan bahwasanya datang kepada kami pasangan, yakni suami maupun istri, di mana seorang suami ini ingin mentalak tiga istrinya sekaligus. Nah, karena apa? Karena istrinya dikedapatan atau diketahui melakukan perselingkuhan. Kami tentunya sebagai perwakilan dari kantor urusan agama melakukan mediasi di sini. Ya kan? Kita tahu bahwasanya di kantor urusan agama itu ada namanya penyuluh agama. Penyuluh agama itu eh, memiliki tupoksi atau fungsinya itu sebagai mediator. Nah, kita memposisikan kita sebagai penengah. Kita lihat permasalahannya seperti apa. Ternyata ketika kita ulik semakin dalam, alasan-alasan apa yang menyebabkan seorang suami, seorang istri itu berselingkuh. Dalam konteks ini, ternyata istri itu selingkuh karena kedapatan bahwasanya suaminya melakukan judi online. Nah, ini salah satu konsekuensi di mana judi online ini sangat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Kita tahu bahwasanya judi di dalam hukum Islam itu sudah diharamkan, ya kan? Karena memiliki mudarat yang lebih besar atau keburukan yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan. Bahkan judi online ini eh, berimbas bukan hanya secara finansial, tetapi juga pengaruh terhadap rumah tangga, pengaruh terhadap anak, tumbuh kembang anak dan sebagainya. Bahkan sampai usaha pun juga akan berpengaruh itu sendiri. Maka jauhkanlah eh, judi-judi online ataupun hal-hal yang tentunya akan membawa kepada kemudaratan. Kami memposisikan kami sebagai seorang hakam, penengah di sana. Kita tahu bahwa saya kenapa Pak ingin mentalak istrinya langsung talak tiga. Oh Pak, karena saya pengen mentalak istri saya ini karena ketahuan bahwasanya istri saya ini selingkuh di depan mata saya. Akhirnya kita tanya, ibu kenapa mau eh, sampai selingkuh? Oh Pak, karena saya selingkuh ini akibat dari suami saya yang sudah tidak memberikan kasih sayang kepada saya. Ya usianya menurut saya masih relatif lebih muda ya, sekitar 40 tahun, 40 tahunan. Tapi sudah memiliki 4 orang anak. Dan anaknya pun masih membutuhkan kasih sayang di antara ayah dan ibunya. Saya tanya lagi pada saat itu, apakah serius mau cerai atau mau mentalak tiga istrinya? Saat itu akhirnya dapat kita tahu bahwasanya sebetulnya tidak Pak. Kenapa? Karena makanya kami datang ke sini ingin konsultasi dan sebagainya terkait rumah tangga kita. Kita nggak mau akibat permasalahan terutama dari suami dan istri ini akan berimbas kepada tumbuh kembang anak-anaknya. Alhasil ternyata ya kan, setelah kita melaksanakan mediasi, kita olah
berbagai macam hal. Ya kan. Dapat diketahui bahwasanya walaupun kita tahu bahwasanya secara prinsip dasar manusia itu adalah ketika ketika seorang manusia itu salah, ya kan, terkadang salahnya itu pasti ingin selalu dibenarkan, betul ya, selalu ingin dibenarkan. Maka dalam konteks ini ya tadi, ya kan, ketika kita menjadi seorang hakam penengah di sana harus betul-betul paham terhadap psikologi sosial dan sebagainya, sehingga apa, dapat menyelesaikan permasalahan itu secara maksimal. Dan lambat laun akhirnya apa, karena eh, memiliki komitmen yang sangat eh, tinggi untuk bisa kembali dalam rumah tangga, ya kan? Tidak ingin melakukan perceraian, terutama melihat bahwasanya tumbuh kembang anak, ya kan, keluarga yang hancur. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berdamai dan alhamdulillah mereka bisa kembali rukun dalam pernikahan. Nah ini hikmahnya adalah kawan-kawan, dalam berumah tangga itu art seni itu menjadi penting. Ketika kita melakukan, seorang suami melakukan sesuatu, maka harus dilihat bukan hanya kesenangannya saja, tetapi harus dibarengi dengan konsekuensi yang akan didapatkan. Karena kita tahu bahwasanya nikah itu merupakan ibadah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya an nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bahwa siapa eh, yang menikah maka itu masuk ke dalam sunnahku, dan barang siapa yang tidak menjalankan sunnahku maka ia tidak termasuk ke dalam golonganku. Ini merupakan hal yang sangat berat, karena dari situ pernikahan itu sebagai ibadah tentunya harus dibarengi dengan hal-hal yang baik juga. Apabila terjadi permasalahan atau bumbu-bumbu dalam rumah tangga, itu harus tahu bagaimana menyelesaikannya. Nah, jauhkan diri kita dari judi online, karena judi online itu sangatlah membawa kepada kemudorotan, ya kan? Karena apa? Rumah tangga menjadi hancur, anak istri tidak dikasih sayangi, ya kan? Di mana istri juga butuh kasih sayang dan sebagainya. Dan tumbuh kembang anak pun juga sama. Nah, bahkan nanti dalam next selanjutnya juga ada cerita yang lebih menarik lagi, di mana ini juga bisa menjadi ibroh pembelajaran kita dalam mengatur bahtera rumah tangga, di mana keluarga kita menjadi keluarga yang enak, nyaman, tidak ada hal yang menjadi beban, sehingga keberkahan dalam rumah tangga itu ada. Mungkin itu saja. Semoga kawan-kawan dapat mengambil ibrahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.